Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu taqwa astagfirullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat sini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bangun di pagi hari, mengerjakan sholat subuh, memulai kegiatan kita dengan berdoa, dengan beribadah, dengan menundukkan hati dan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih di surat Ghafir, yang sudah disampaikan bagaimana ada orang yang menyembunyikan keimanannya di kalangan keluarga Fir'aun, yang menyampaikan bahwa dalam berbagai dialog, dalam berbagai obrolan, bahwa dia menyampaikan bahwa menyeru kepada Allah, menyeru kepada keselamatan, ila najat, dan sedangkan engkau, wahai kaumku, termasuk Fir'aun, menyeru kepada api neraka. Sebenarnya sama saja menyeru dengan menyeru kepada kemusyrikan dengan menyeru kepada api neraka. Kalian, wahai kaumku, memerintahkan kepadaku untuk mengingkari Allah dan mempersekutukan Dia dengan segala yang tidak Dia ketahui. Tetapi kaum mukmin ini, orang mukmin ini menyeru kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-43 surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wa fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar. Tidak ada keraguan bahwa apa yang kau serukan kepadaku tidak ada baginya bisa memenuhi seruan tersebut, baik di dunia dan tidak pula di akhirat. Sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang yang melampaui batas baginya penghuni neraka. Nah, ini satu unsur-unsur akidah tadi yang disampaikan oleh para mukmin, bahwa sudah pasti tak ada keraguan
Tidak ada keraguan bahwa seruan kepada selain Allah itu tidak ada manfaatnya sedikit pun di dunia ataupun di akhirat. Wa anna laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Tidak ada manfaatnya, tidak bisa mengabulkan doa seruan. Semua yang diseru selain Allah tak bisa mengabulkan doa, tidak ada manfaatnya. Dia sendiri tidak bisa melakukan apapun terhadap dirinya. Nah, ini satu bentuk pokok keimanannya, bahwa selain Allah itu batil. Selain Allah, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu fana kecuali Allah. Ini penguatan keimanan yang buat kita bahwa bentuk apapun yang disembah selain Allah, walaupun kelihatannya begitu berkuasa, kita ingat Raja Namrus misalnya dari Ibrahim sampai bisa memerintahkan pembakaran terhadap Ibrahim, begitu berkuasa. Begitupun Fir'aun, atau begitu kaya seperti Qarun, ya, atau punya kekuasaan yang hebat di sisi Fir'aun, Haman. Ya, seolah-olah mereka ini punya kekuatan, tapi semuanya fana, semuanya enggak manfaat di dunia dan akhirat. Makanya waktu itu ada orang kaum mukmin yang terpesona juga dengan kekayaan Firaun. Aduh, enak juga ya kayaknya kalau kita punya harta kayak gitu. Tapi ketika Firaun tenggelamkan, dia istighfar, astagfirullahaladzim, aku nggak mau ikut orang-orang kafir. Kenapa disebut Firaun? Qarun ditenggelamkan, saya tidak mau ikut orang-orang kafir. Sampai disebut orang kafir ya, padahal dia tidak menyebutkan dirinya kafir mungkin waktu itu. Tapi dia menolak. Jadi kembali lagi ke ayat ini, wa laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Enggak ada gunanya di dunia atau di akhirat. Apapun itu. Wa anna maradana ila Allah, dan sesungguhnya aku, kamu, kita semua akan kembali kepada Allah. Balik kepada Zat yang menciptakan kita, kepada Zat yang tanda-tandanya sudah ada di alam nyata ini. Terlihat takdirnya pada benda-benda langit, pada hewan, pada tanaman, terlihat takdirnya di situ. Betapa ada pengaturan yang kita manusia tak bisa membuat sekecil pun kehidupan alam, tantangan. Coba membuat alat, belum pernah ada yang bisa sampai sekarang. Padahal benda kecil, kalaupun dibuat robot juga tidak bisa sebegitu detail, ya, sampai seperti itu. Wa anna maradana ila Allah, dan sesungguhnya kita semua ini akan kembali kepada Allah, baik yang kuat ataupun yang lemah, yang sekarang jadi pemimpin atau sekarang yang diinjak-injak sebagai bawahan tapi diinjak-injak juga, atau orang yang menengah, tengah-tengah gitu, semua akan kembali kepada Allah.
wa annal musrifina hum ashabun nar, dan orang-orang yang melampaui batas musrifin maka baginya penghuni neraka. Ini pernyataan tegas dari seorang mukmin ini. Tadinya dia sembunyi-sembunyi, sekarang dia sampaikan setelah itu urusan Allah, bahwa Anda orang-orang yang melampaui batas penghuni neraka. Ini tegas dia sampaikan. Kebayang oleh kita ya bagaimana orang tersebut berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Pasti dialog-dialog seperti ini disaksikan banyak orang, dan dia sudah mengumpulkan perkataan yang dikenang sepanjang zaman orang mukmin. Anda orang-orang yang melampaui batas, Anda masuk neraka. Ini kan tegas. Pak, melampaui batas kayak gimana sih Pak? Melampaui batas. Melampaui batas dia sebagai hamba. Itu dia masalah. Menganggap dia lebih tinggi, bahkan menganggap dia sebagai Tuhan dan Fir'aun. Kalau mau menganggap hartanya dia dapati dengan ilmunya, jadi itulah orang-orang yang melampaui batas, dan melampaui batas dalam apa yang pemikiran manusia. Coba bayangin siapa selain membunuh anak-anaknya Bani Israel, Fir'aun. Jadi ujian Bani Israel lumayan berat gitu ya. Gimana nggak berat? Anak laki-laki ya keluar dari persalinan, ketahuan anak laki-laki dibunuh, disembelih. Yudzabihu abna'ahum wa yastahiyu nisa'ahum. Dia mereka menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Jadi semakin lemah Bani Israel. Jadi itu konsekuensi dari kehidupan. Bahkan ada anak yang dibunuh. Betapa bersedihnya berhari-hari ketika tahu lagi ibunya hamil 9 bulan, lemah, wahnan ala wahnan, lemah semakin lemah. Ketika keluar betapa senangnya, sebentar itu setelah itu ketahuan laki-laki, betapa sedihnya. Dan itulah yang melakukan pelampau batas itu Fir'aun. Kalau dulu mungkin kalau udah ada web WhatsApp atau internet viral di seluruh dunia, raja berbulu ini disebut. Mungkin kalau di internet itu gambar raja terus ada taringnya berdarah-darah kali itu, ya meme ataupun karikatur. Gak cuma itu, orang yang beriman juga dibunuh. Contohnya siapa? Itu yang ahli-ahli sihir yang beriman kepada Musa, beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Ini kata Fir'aun, kamu sudah melakukan rencana-rencana jahat bersama Musa. Kamu sujud, kamu tunduk, tapi kamu tidak mau ngomong sama aku, tidak mau koordinasi dulu dengan saya. Saya akan siksa Anda semua. Siksaan yang begitu pedih. Dia dipotong tangannya menghilang, dipotong tangan kanannya sama kaki kirinya. Itu bayangkan itu ya, pada saat itu untuk mempertahankan keimanan hingga nyawa diberikan. Itu enak banget sekarang. Tapi biasanya ini yang melenakan, suasana aman, suasana damai,
Jadi itulah orang yang melampaui batas tuh Firaun. Nah, secara tegas orang mukmin tadi menyatakan bahwa mereka semua masuk neraka. Udah terbuka sekarang. Udah terbuka ya, terang-terangan menyatakan ente Firaun dan orang-orang yang mengikuti ente bakal masuk neraka. Ya. Apalagi sesudah disampaikan pokok-pokok akidah, pokok-pokok keimanan sudah disampaikan kepada Firaun dan korok-koroknya, rencangan udah selesai. Setelah itu aku serahkan semua kepada kamu. Ente mau apain urusan ente? Yang jelas saya sudah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyeru menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kekuatan iman. Dia menyatakan di depan penguasa zalim. Dan dia tahu akibatnya pasti nyawa dia melayang. Nyawa tukang sihir melayang, nyawa anak-anak Bani Israel melayang. Makanya itu yang dipunyai oleh orang yang mempunyai iman kuat. Dan terus-terusan ada hingga hari akhir. Ya, orang-orang yang berusaha menegakkan diri, menegakkan agama ini selalu ada hingga hari akhir. Walaupun ujian menimpa dia, seperti ujiannya Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, dimasukin ke parit yang isinya api semua. Mereka tetap beriman. Jadi mudah-mudahan kita semua teringat, masuk dalam kepala kita, hati kita, bahwa keimanan pun perlu dijaga, perlu dirawat, karena dia bisa saja menghilang. Kata Nabi itu seperti lebih cepat keimanan itu menghilang dibanding unta yang terlepas ikatannya. Ya, lebih cepat, makanya harus dirawat. Ku anfusakum wa ahlikum nar, itu harus segera dijaga, dirawat. Cara merawatnya gimana Pak? Dia datangi rumah-rumah Allah, didatangi orang-orang soleh, berusaha didekati. Yang kurang di kita apa, kita coba. Kita kurang dari sisi agama kita misalnya, dari sisi pengetahuan kita kurang, kita cari waktu untuk taklim, untuk ikut. Begitu. Jangan diem aja, tenang aja lah, nanti juga meninggal juga bisa, harus dicari. Makanya ini disebut dengan man yuridullahu khairan yufaqihu fid-din, kata Nabi. Siapa orang yang dikehendaki Allah kebaikan, dikehendaki Allah baik, yufaqihu fid-din, dia akan difahamkan dengan diri. Artinya apa? Orang itu berusaha untuk mencari tahu tentang diri. Bukan sela-sela waktu, bukan mencari melonggarkan waktu untuk mencari tahu tentang diri, sehingga semakin kuat dia tahu pemahamannya, semakin iman. Bukan santai-santai aja, bukan, harus dicari. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu dari yang lahir, dari buah yang sampai yang lahir, terus-terusan adalah hayat, sepanjang hayat. Nggak merasa tenang, saya udah bisa baca sholat, sudah hafal, saya sudah bisa baca Quran, udah lulus Quran, bahkan ada beberapa juz saya beli. Udah santai aja, nggak bisa begitu, harus digali. Al-Quran apa isinya, hadis apa isinya, apa yang diperintahkannya, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang subhan, mana yang ragu-ragu, mana yang dikiaskan, dianalogikan, mana yang istihad, mana yang dinasih, mana yang dimaksud. Harus jelas, kalau enggak kita akan tersesat sendiri. Makanya Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW mengirim utusan untuk
dikirim di Habasyah, dikirim ke Mesir, dikirim ke terus Sam, dikirim ke Yaman. Orang yang mengajarkan Al-Quran sehingga sampai di Indonesia, di Nusantara, Malaysia, Brunei dan sekitarnya. Sejauh itu ada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran hingga kita sampai sekarang. Kita pertanyaannya adalah mau kita teruskan apa cukup selesai? Mestinya kita teruskan, kita sampaikan kepada orang lain lagi, tidak cuma pada kita. Pak, saya kan sibuk Pak, itu klasik dari dulu juga manusia sibuk. Waktunya tetap sama dari dulu 24 jam. Emang berubah gitu ya. Waktu zaman Nabi sih waktunya ngobar 50 jam, jadi ada waktu untuk menuntut ilmu. Enggak. Mereka tetap 24 jam sama. Dan isi kepala otak untuk berpikir itu gak jauh-jauh 1,5 liter, 1,5 1.500 mili sama, waktunya sama, alat yang diberikan Allah kepada kita sama. Lalu apa yang beda? Gimana niatnya perlu lebih kuat lah kayaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.